Bayangkan sebuah mahakarya seberat 0,46 ribu ton. Tenggelam dalam sunyinya samudra. Sedalam hampir 4 kilometer di bawah permukaan laut. Selama ratusan tahun, kita selalu disuguhi dongeng yang sama. Bahwa sebuah gunung es raksasa merobek lambung Titanic dan alam memenangkan pertempuran. Tapi, benarkah alam yang harus disalahkan? Malam ini, kita akan melupakan cerita romantis versi Hollywood. Kita akan membongkar rantai dosa, kesombongan, dan kebodohan manusia yang sengaja dikubur bersama 1.500 nyawa di dasar Atlantik. Mulai dari sepotong kunci yang tertinggal di kantong seorang petugas. Inilah kronologi nyata bagaimana keserakahan manusia menenggelamkan kapal yang katanya tidak bisa tenggelam ini. April tahun 1912, Titanic bukan sekadar kapal. Dia adalah simbol kesombongan manusia atas alam. Di dek kelas 1, para miliarder dunia berdansa di bawah lampu kristal mewah, menikmati kemewahan yang belum pernah ada sebelumnya. White Star Line, perusahaan pemilik Titanic, mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa kapal ini adalah penguasa lautan yang tak tandingi. Ambisi inilah yang menjadi awal dari petaka. Rantai petaka pertama dimulai dari hal sepele yang sangat konyol. Beberapa jam sebelum berlayar, seorang perwira bernama David Blair dipindahkan tugas secara mendadak. Di tengah ketergesaan, dia melakukan kesalahan fatal. Dia lupa menyerahkan sebuah kunci kecil di kantongnya. Kunci itu adalah kunci loker tempat menyimpan teropong menara pengawas. Akibatnya, malam itu, para penjaga di menara tertinggi terpaksa mengintai lautan gelap gulita hanya dengan mata telanjang. Tengah malam tanpa bulan, mustahil melihat gunung es sebelum jaraknya terlalu dekat. Tapi kelalaian tidak berhenti di sana. Sepanjang hari itu, ruang radio Titanic sebenarnya sudah menerima 6 peringatan darurat tentang adanya bongkahan es besar di jalur mereka dari kapal-kapal lain. Sinyal itu memperingatkan bahaya nyata. Namun, operator telegraf Titanic justru membentak operator kapal lain dan menyuruh mereka diam. Mengapa? Karena mereka terlalu sibuk mengirimkan pesan telegraf pribadi untuk para penumpang kaya demi mendapatkan uang tip. Pukul jam 23:40, hitungan mundur kematian dimulai. Samar-samar di kegelapan, bayangan putih raksasa muncul. Penjaga berteriak, kemudian diputar mati-matian. Tapi terlambat. Lambung kanan Titanic tergores es pekat. Bukan hantaman keras, melainkan robekan halus sepanjang 90 meter yang mematikan. Air laut langsung membanjiri ruang mesin. Desainer kapal, Thomas Andrews, langsung tahu malam itu. Kapal ini hanya punya waktu kurang dari 3 jam sebelum tertelan samudra sepenuhnya. Dan disinilah bagian paling memuakan dari tragedi ini dimulai. Titanic sengaja memangkas jumlah sekoci dari yang seharusnya demi estetika agar tidak terlihat penuh dan menakuti penumpang. Hasilnya, tempat penyelamatan hanya tersedia untuk separuh dari total nyawa di atas kapal. Sementara itu, hanya berjarak beberapa mil dari sana, sebuah kapal bernama SS Californian melihat kembang api darurat yang ditembakkan Titanic ke langit malam. Kapten mereka, Stanley Lord, memilih untuk mengabaikannya. Keputusan-keputusan egois inilah yang mengunci takdir 1.500 orang di dalam air yang membekukan. Tepat jam 2:20 dini hari, lampu Titanic padam sepenuhnya. Kapal terbelah menjadi 2, dan samudra menuntut bayarannya atas kesombongan manusia. Titanic tidak hancur oleh kekuatan alam yang tak terkendali. Dia tenggelam karena ego, keserakahan, dan kelalaian berlapis yang dianggap sepele. Lebih dari seabad berlalu,
bangkai kapal ini masih diam di kegelapan laut dalam. Menurut Anda sendiri, siapa yang memegang dosa terbesar dalam tragedi ini? Kapten yang terlalu memburu kecepatan, operator yang serakah, atau kapten kapal tetangga yang memilih untuk tidur kembali? Tulis teori dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai bedah misteri sejarah yang seperti ini, pastikan untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lewatkan konspirasi besar sejarah lainnya yang sudah saya siapkan di video yang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa di misteri berikutnya.